Hai, selamat datang kembali di channel Chef Termuda. Oke, seperti biasa, kali ini gue bakal review film yang lagi booming, yang lagi trending di mana-mana, yang lagi dibicarakan di mana-mana. Seperti biasa, sekarang aku rekomendasikan. Tertunda selama 2 tahun, sempat udah nggak punya ekspektasi apa-apa lagi nih. Terserah lah, ini film jadi dirilis atau enggak, bagus atau jelek hasil akhirnya dia, karena emang sebosan itu dengan penundaan yang begitu panjang. Lalu setelah rilis, apakah kalian puas sesuai ekspektasi kah? Nah, sebagai penonton, aku akan mewakili kalian. Aku cukup puas dengan film ini, ternyata di atas ekspektasiku. Selamat datang di channel Chef Termuda. Ini review singkat film KKN di Desa Penari. Diledekan Noema ya, dan setidaknya drama tadi akhirnya pun terbayar lunas. KKN di Desa Penari berhak mendapatkan predikat film horor Indonesia terniat sepanjang tahun ini dan sejauh ini. Ingat, bukan terbaik ya. Ya karena emang nggak ada saingan sama sekali. Rata-rata film horor Indonesia yang dirilis cenderung ampas. KKN di Desa Penari tetap mempertahankan atmosfer yang ada. Tidak ada yang diubah-ubah terlalu banyak. Hanya penyesuaian sedikit dari cerita original yang diupload di tweet viral di kanal Twitter. Mengambil dua sudut pandang yang detail dari sosok Nur dan juga Widya. Tanpa banyak basa-basi, alur ceritanya dibuat begitu cepat sejak film ini dibuat. Dengan tokoh karakter tidak begitu didalami semuanya, hanya beberapa saja. Karena emang fokusnya ada di karakter sentral Nur dan Widya. Tapi itu pun sebenarnya tidak juga sedetail yang diharapkan. Oke, aku akui, Tisa Biadi dan Adinda Thomas berupaya keras untuk memvisualisasikan peran yang dibawa mereka. Segala bentuk emosi dan ekspresi senatural itu. Hal ini baik, mengingat sebagai tokoh utama dalam film ini, fondasi terkuat filmnya ada di mereka berdua. Oke, kita beralih nih ke pertanyaan banyak orang. Apakah KKN di Desa Penari punya banyak jump scare? Hantunya gimana? Ada adegan darah nggak di sana? Jawabannya tidak. Jump scare ada sebenarnya, tapi tidak begitu banyak. Tapi bukan memanfaatkan sosok yang menyeramkan yang untuk jump scare-nya. Di sini yang bisa kalian rasakan justru horor psikisnya. Kengerian yang datang dari cara tiap tokoh, alurnya yang dibuat untuk menggelitik bulu kuduk kalian. Nah, hal ini tidak akan sempurna kalau bukan karena aspek sinematografi dan skornya yang punya andil banyak. Eksekusinya terbilang matang, dan alhamdulillah skornya tidak memekakan telinga. Seperti film-film horor Indonesia yang pernah dibuat, film-film horor yang belakangan agak bikin kuping sakit ya. Yang meski pada akhirnya harus jujur, KKN di Desa Penari hanya memuaskan di level medium. Detail karakter ada yang hilang, yang mungkin alasannya disesuaikan sama cerita aslinya, biar tidak mengganggu imajinasi pembaca. Tapi untuk level sinema, adanya sedikit lebih banyak penambahan cerita selagi tidak merusak cerita aslinya. Ya itu sebenarnya tidak jadi masalah. Kemudian endingnya, gitu aja. Dan bahkan agak melenceng dari ekspektasi awal. Aku lupa ingat gimana ending dari cerita aslinya. Coba share di kolom komentar. Cuman setauku beberapa detail yang harusnya ada kayak emang sengaja diubah atau dihilangkan. Ya, KKN di Desa Penari setidaknya lebih baik ketimbang film horor Indonesia yang tayang sepanjang tahun 2022 sejauh ini. Apalagi dibandingkan dengan film horor yang ala-ala dokumenter. Oke, tontonlah film ini, like ditonton. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah, yang akan lonceng notifikasinya. Dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.